Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum menulis materi kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar dimulai. Ini oleh Mas Dede. Mas Dede, sebelum kita mulai pelajaran teman-teman, mari kita berdoa membuka majelis, berdoa dimulai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sempat dan sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaat dan memberikan kita kejelasan Islam di zaman jahiliyah maupun zaman sekarang. Ya Rabbal Alamin. Pada hari ini Bapak akan membahas tentang pengertian akidah dan penjelasan-penjelasannya. Untuk penjelasan singkat, akidah dan akhlak. Akidah merupakan kepercayaan yang bersih dan dari keraguan-keraguan di mana hati membenarkan sehingga muncul ketenangan jiwa manusia, seperti kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup 6 kepercayaan yang disebut dengan rukun iman. Sedangkan akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang di bawah sebesar lahir. Oleh karena itu akhlak yang berasal dari dalam diri manusia dan kesadaran manusia itu sendiri, sehingga muncul konsep akhlak mahmudah terpuji dan akhlak mazmumah tercela. Jika manusia menawarkan hal terpuji, maka Allah akan memberi pahala serta nikmat yang berlimpah, dan sebaliknya jika manusia hal tercela, maka Allah akan memberi ancaman serta azab yang pedih. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengimplementasi akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari dalam dilakukan dengan yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah memberikan petunjuk untuk siapapun yang berusaha dan bersabar, meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang selanjutnya fokus memperbaiki akhlak diri dan meningkatkan amal kebaikan. Dan selanjutnya berbicara dengan sopan dan santun, menghormati orang tua dan dosen, ikhlas. Yang selanjutnya ikhlas dalam menolong sesama. Yang berikutnya memiliki sikap jujur dan adil, serta menjauhi akhlak mazmumah tercela seperti sombong dan zalim. Siap. Bagaimana cara menerapkan akidah akhlak dalam kehidupan bermasyarakat? Yaitu yang pertama, memakmurkan masjid dengan sholat fardhu lima waktu. Yang kedua, saling membantu ketika tetangga mengalami kesulitan fisik maupun ekonomi, menjaga kerukunan antar tetangga, mengikuti kegiatan ronda malam untuk menjaga desa dari kejahatan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan pasar sore Ramadan menjelang waktu berbuka puasa tiba. Yang keempat, membantu masyarakat membersihkan masjid dan fasilitas umum. Yang kelima, menyedekahkan harta 2,6% untuk meringankan beban fakir miskin dan duafa. Yang keenam, mengadakan kegiatan tadarus Al-Quran setiap malam Selasa dan malam Jumat di masjid maupun di balik rumah besar. Yang ketujuh, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedelapan, menjauhi perbuatan syirik dan munafik. Dan selanjutnya adalah apa saja contoh dari akhlak mahmudah dan contoh akhlak mazmumah. Yaitu contoh akhlak mahmudah menjaga nama baik
menjaga nama baik teman, tidak boleh mengejek maupun menghina, dan saling bertegur sapa ketika bertemu di jalan, yaitu saling senyum dan tidak boleh kayak kurang masa muka. Yang selanjutnya contoh akhlakul masnunah, sering mengejek teman dan tetangga ini kebalikan dari akhlakul mahmudah yang menjaga nama baik teman maupun tetangga. Yang masnunah sering mengejek teman dan tetangga. Kalau temannya ini gimana Pak? Ya Pak, ya minimal sabar lah. Kan tadi kan sudah disampaikan misalnya bangsa yang melakukan kebaikan maka dilakukan sama Allah. Tapi kalau terus-terusan gimana Pak? Apa besok Pak dibalas di akhir. Oh iya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak, mereka menghibah orang lain jangan berujung pada fitnah. Kenapa tidak boleh menghibah orang lain? Karena pahala kita yang kita dapatkan sudah susah payah harus rela dengan karena menghibah orang lain. Artinya pahala kita diambil sama orang lain gitu loh. Ya, saya hibah Mas Dede. Ya kan yang dapat pahala kan Mas Dede dan saya kan udah lupa hibah aja dan menjadikan ke dirinya itu. kalau ibu gosip itu gimana tuh Pak? Ya sama aja kan kebaikannya kan apa kayak satu orang tuh misalnya kayak donasi apa kayak bagi-bagi apa pahala gitu lah yang diajak itu. Misalnya 10 orang ya 10 orang untuk yang diajak itu. Berarti ibu itu dosa lah Pak yang gosip Pak. Ya, besok dimau dibalas di akhirat. Oh, jelas saya ya. Ya. Caranya gimana Pak? Supaya nggak begitu Pak. Kita Hanya Allah yang tahu. Oh, yang lain Pak. Ya. Ya, itu Pak. Apa ya asal neraka kan pilihannya kan surga sama neraka di akhir. Enggak Pak, pertanyaan saya begini Pak. Kan kita kan sudah tahu kalau itu salah kan Pak. Ya. Nah, kalau itu kan ibu-ibu kan ada cara-caranya itu terhadap orang tua. Nah, caranya mengatasi itu bagaimana? Masa kita biarkan mereka masuk neraka Pak? Ya diberi apa? Diberi apa? Pukulan. Kan diberi peringatan itulah sadaran diri bahwa gibah tidak boleh karena bisa mengurangi pahala gitu. Apalagi terlebih dari puasa itu. Oh, kan harus memperbanyak Pak. Iya Pak. Cari pahala. Ya. Ya, Pak. Itu dari hikmah dari akidah adalah satu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang memegang teguh akidah akan meningkatkan kekuatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua menumbuhkan semangat untuk beribadah. Jadi akidah itu juga menumbuhkan sifat beribadah karena terpupuk dari semangat untuk melakukan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang ketiga menjaga hubungan baik dengan sesama masyarakat. Jadi sesama masyarakat tidak boleh bermusuhan apalagi. Bagaimana anak-anak yang saya sampaikan? Paham kan Pak? Lanjut. Dari akhlak dari apa? Dan ada Dari kita masuk ya Pak menghargai Pak. ini kalau ya anak belum lahir kita berdoa dulu dengan bersungguh-sungguh berdoa doa pada majelis Subhanallah.